Tetapi serangan yang tidak terduga mengenai perutnya. Serangan itu berasal dari salah satu Covenant yang berada di samping Varga. Varga tampak kesal terhadap bawahannya itu karena telah melukai lawan bertarungnya. Sehingga tanpa berpikir dua kali, dia langsung menebas lehernya hingga mati. Ketika Varga sudah kehilangan minat untuk bertarung dengan John, dia berniat untuk langsung membunuhnya saja. Namun tiba-tiba, Maki muncul dan memintanya untuk berhenti. "Belum saatnya," ujar Maki, berusaha menghentikan Varga yang hampir saja membunuh John. John terlihat sangat terkejut melihat Maki yang ternyata beneran masih hidup. Tetapi perhatiannya segera teralihkan oleh pertarungan Vanak yang sedang berlangsung tidak jauh dari tempatnya saat ini. Vanak tampak sedang melawan arbiter Covenant. Dia berhasil merebut senjata musuh dan menyerang arbiter itu dengan senjatanya sendiri. Tapi sayangnya senjata itu tidak cukup kuat untuk melukai arbiter tersebut. Akibatnya arbiter Covenant balik menyerang Vanak dan menewaskannya. John menyaksikan kejadian tersebut tanpa bisa membantu Vanak sebab luka yang dialaminya cukup parah. Bahkan untuk berdiri saja John tampak sangat kesulitan. Rhys dan Soren terlihat terkejut oleh kejadian yang baru saja terjadi. Mereka kemudian menyeret tubuh John menjauh. Sementara Maki dan para komplotannya memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Hello, bersambung berlanjut ke episode 14. Ini adalah channel Malfres, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Setelah Maki dan Varga pergi, situasi di Fleetcom masih sangat kacau sebab pasukan Covenant masih belum meninggalkan tempat itu dan terus menyerang John bersama rekan-rekannya. Pandangan John mulai kabur. Dia berusaha mempertahankan kesadarannya sambil terus memanggil Vanak. Dia ingin pergi untuk memeriksa kondisi rekannya itu, tapi situasinya tidak memungkinkan karena luka yang dialaminya membuatnya kesulitan untuk bergerak. Suara Rhys terdengar memberikan instruksi agar mereka mundur, tapi kemungkinan mereka bisa meninggalkan tempat itu sangatlah kecil. Soren membantu John untuk berdiri dan berpindah dari tempatnya semula. Mereka tidak memiliki pilihan lain karena jalan mereka buntu. Tidak mungkin mereka bisa selamat dengan melompat dari ketinggian seperti itu. John melihat Dr. Halsey yang sedang bersembunyi di balik tembok. Wanita itu kemudian berkata bahwa semua ini belum berakhir. Tiba-tiba suasana menjadi hening ketika pasukan Covenant menghentikan serangan mereka. John dan rekan-rekannya tampak bingung dengan hal itu. Soren kemudian berteriak menantang mereka kembali. Tak lama kemudian atap bangunan itu bergetar dan muncul sosok Covenant yang ukurannya jauh lebih besar dan tampaknya lebih kuat. Soren seketika menyesali ucapannya barusan. Covenant itu sangat kuat, bahkan hanya dengan satu kali ayunan kapaknya membuat tubuh Soren dan John langsung terpental. Mustahil bagi mereka bisa mengalahkannya hanya dengan senjata api. Namun sebuah keajaiban terjadi. Sebuah kapal datang membantu mereka dan ternyata itu adalah kapalnya Lyra yang bersama dengan Quan Ha. Dengan bantuan dari kapal Lyra, mereka berhasil mengalahkan Covenant besar itu. Rhys segera mengajak Dr. Halsey untuk naik ke kapal. Quan Ha juga turut membantu dengan memberikan serangan kepada pasukan Covenant yang kembali muncul dan hendak menyerang. Soren dan Rhys berhasil membawa tubuh John naik ke kapal dengan menyeretnya. Sekarang mereka sudah siap untuk berangkat. Tetapi Rhys merasa tidak bisa meninggalkan jasad Vanak di tempat itu begitu saja. Dengan nekat Rhys berlari menuju tempat Vanak berada sambil berusaha menghindari tembakan yang ditujukan kepadanya. John mencoba memanggil Rhys beberapa kali, berusaha menahannya agar tidak pergi ke sana. Tapi Rhys tidak mendengarkannya. Pandangan John terhalang oleh kepulan asap sehingga dia tidak bisa melihat apa yang terjadi setelah Rhys berlari semakin jauh. Dia menunggu dengan penuh harap hingga akhirnya dia melihat sosok Rhys yang berhasil membawa Vanak bersamanya. Langkah Rhys melambat karena tubuh Vanak terasa cukup berat.
Riz hampir sampai di tempat tujuan. Namun sayangnya salah satu tembakan dari pasukan Covenant berhasil mengenainya. Riz terjatuh, tapi Soren dan Kwan Ha dengan sigap membantunya masuk ke dalam kapal. Setelah semua orang naik, kapal segera berangkat meninggalkan planet Ridge yang kini mulai hancur. Singkat cerita, John baru saja pulih dari pingsannya dan melihat Riz terbaring tidak jauh darinya. Dia melepaskan semua alat medis yang menempel pada tubuhnya dan berniat pergi untuk melihat keadaan Riz. Dalam keadaannya yang lemah, John terlihat cukup kesulitan untuk berjalan. Tapi dia tetap berjuang dengan sekuat tenaga menuju tempat Riz berada. Tanpa disadarinya, Dr. Halsey memperhatikannya diam-diam. Dr. Halsey kemudian mematikan alat yang sejak tadi berbunyi dan John segera bertanya apakah Riz bisa selamat. Wanita itu menjelaskan bahwa Riz harus segera dioperasi, tetapi mereka tidak memiliki alat yang dibutuhkan saat ini. John menyalahkan dirinya sendiri, berpikir Riz melakukan tindakan nekat itu karena dia. Namun Dr. Halsey segera menyangkal semua itu, mengatakan bahwa Riz melakukan itu atas keinginannya sendiri. Keduanya terlibat dalam sedikit perdebatan ketika John mulai mengungkit soal perlakuan Dr. Halsey terhadap para anggota Spartan di masa lalu. John mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah melakukan sesuatu atas keinginan mereka sendiri. Semuanya telah diatur oleh perintah dari Dr. Halsey. Oleh karena itu, Dr. Halsey tidak berhak mengatakan hal barusan. John berkata bahwa Dr. Halsey hanya melihat mereka sebagai mesin, bukan manusia. Dia merasa bahwa jika Dr. Halsey melihat mereka sebagai manusia, maka seharusnya mereka memiliki kehidupan dan keluarga. Tapi kenyataannya Dr. Halsey merampas semua itu dari mereka. John mencekal tangan Dr. Halsey, mendesaknya untuk menjawab dengan jujur apakah Dr. Halsey melihat Riz sebagai manusia atau hanya sebagai senjata. Jika Riz dianggap sebagai manusia, maka mereka tidak akan dibuang atau dilupakan ketika dianggap tidak berguna lagi. Halsey tidak memberikan jawaban atau membela diri, mungkin karena apa yang dikatakan John adalah benar. John melepaskan kembali tangan Dr. Halsey, berusaha meredakan amarahnya. Dia kemudian mengatakan bahwa Oni sudah mengetahui tentang kedatangan Covenant dan sengaja meninggalkan mereka di sana untuk mati. John lalu menanyakan apakah mereka berhasil menghubungi tim lain yang selamat dan bagaimana dengan Kai. Dr. Halsey hanya menggelengkan kepala sebagai jawaban. Dr. Halsey menjelaskan bahwa keadaan saat itu sangat kacau. Dia juga terpaksa membuat John koma. Sekarang sudah 2 hari setelah serangan Covenant di planet Ridge. Mendengar hal itu, emosi John kembali tidak stabil. Dia ingin kembali ke planet Ridge untuk menyelamatkan orang-orang yang mungkin masih selamat. Halsey berusaha menenangkannya, membaringkan tubuh John kembali dan terpaksa menyuntikkan obat bius kepadanya. Sementara itu, Maki terlihat berusaha memanggil Cortana agar keluar. Tapi meskipun dia telah memanggilnya beberapa kali, Cortana tetap tidak muncul. Maki mulai merasa khawatir apakah ada masalah dengan alatnya. Dan ketika Maki mulai merasa kesal, tiba-tiba Cortana muncul, memberitahunya bahwa Maki hanya perlu menekan tombol yang ada pada alat tersebut. Cortana mengungkapkan kekagumannya ketika melihat kapal Covenant secara langsung. Sungguh memukau, ujarnya, sembari melihat sekeliling. Maki kemudian menjelaskan bahwa kapal ini adalah kapal komando milik Panglima tertinggi Varga Tanai yang kita panggil Parga. Maki bertanya, "Siapa kamu?" Cortana segera menjawab bahwa dia adalah Cortana, manusia buatan tercanggih. Tapi sebelum Cortana bisa menyelesaikan ucapannya, Maki mengubah sedikit pertanyaannya. "Siapa kamu bagi dia?" Di sini dia yang dimaksud oleh Maki adalah John. Cortana pun menjawab bahwa dia adalah rekannya John. Mereka berdua bekerja sama. Setelah mendengar jawaban dari Cortana, Maki lalu meminta Cortana untuk menunjukkan sesuatu yang John ingat tentang Maki. Cortana terdiam sejenak, menyadari bahwa Maki merujuk pada ingatan tentang planet Hello. Maki mulai merasa tidak sabar dan mengancamnya, namun Cortana tidak takut dan menolak untuk memberikannya. Singkat cerita, 3 hari kemudian John akhirnya sadar. Kwan Ha berdiri di sampingnya dan mengatakan bahwa John terus mengigau dalam tidurnya. Selain Kwan Ha, Soren dan Lyra juga ada di sana. Soren mengatakan bahwa mereka akan segera memberikan pertolongan medis kepada Riz setelah mereka mendarat di sebuah planet. John bertanya di mana mereka akan mendarat dan Soren menjawab mereka akan menuju suatu tempat bernama planet Aleria.
Selain itu, Soren juga memberitahu kalau Kessler juga berada di sana. Singkat cerita, kapal mereka akhirnya mendarat di Aleria. Rhys segera dibawa ke rumah sakit dan Dr. Halsey sendiri yang akan memimpin operasinya. Saat Rhys menjalani operasi, John dan yang lainnya menunggu di luar. Soren mencoba menenangkan John dengan meyakinkannya bahwa Rhys akan baik-baik saja. Lyra yang sejak tadi memperhatikan sekitar mengajak Soren pergi mencari Kessler. Kwan Ha lalu mengajak John untuk ikut, tetapi John ingin tetap berada di situ. Melihat sikap John yang seperti itu, sebenarnya Kwan Ha merasa khawatir. Dia mengatakan bahwa John bisa kedinginan dan membeku jika diam di luar, sebab John hanya mengenakan pakaian tipis. Soren, Lyra, dan Kwan Ha kemudian masuk ke sebuah toko. Pasangan suami istri itu mencoba berbicara dengan pemilik toko yang juga bekerja sebagai informan. Pemilik toko yang kita sebut saja Yono menyambut mereka dengan cukup baik. Soren mengeluarkan sejumlah uang, bertanya apakah Yono mengetahui keberadaan putranya sekarang. Tak lupa ia menyebutkan ciri-cirinya juga. Soren bercerita kalau Kessler naik ke sebuah kapal pengangkut dan beberapa hari yang lalu kapal tersebut mendarat di sini. Yono menjawab beberapa hari belakangan ini banyak orang yang datang dan mencari informasi serupa. Mereka bahkan memberikan bayaran yang lebih tinggi. Tetapi melihat wajah Soren yang tampak tidak suka, Yono mengurungkan niatnya untuk meminta bayaran lebih. Dia pun mengambil sebuah buku catatan yang tampak cukup tebal dan di dalamnya ada informasi mengenai seorang anak kecil yang ciri-cirinya mirip dengan Kessler. Kwan Ha di toko itu membeli sebuah jaket tebal, lalu dia memberikannya kepada John. Kalau kalian lupa dulu di season 1, Kwan Ha ini sempat ditolong oleh John sebelum John menitipkan Kwan Ha kepada Soren. Jadi hubungan mereka berdua ya cukup dekat lah. John mengucapkan terima kasih dan segera mengenakannya. Setelah itu Kwan Ha mengajak John untuk menguburkan jasadnya Vanek. John dengan tegas menolak, menyatakan bahwa Spartan tidak dikubur. Ya udah, terus apa yang bakal Bang John lakukan? Tanya Kwan Ha, mengira bahwa seorang Spartan mungkin memiliki cara sendiri untuk pemakaman. Tapi John tetap menolak untuk melakukan apapun, termasuk membantu Kwan Ha menguburkan jasad Vanek. Di situ Kwan Ha menduga alasan John tidak peduli adalah karena tidak mau bersedih dan berduka. John segera membantahnya. Melihat John yang tetap keras kepala, Kwan Ha terlihat sedih. Dia sedikit mengumpati John sambil berkata bahwa dia akan pergi menggali kubur sendiri. Sementara itu, Soren dan Lyra terlihat sedang dalam perjalanan menuju tempat Kessler berada. Mereka naik angkutan umum bersama dengan penumpang lainnya. Tapi Lyra merasa kesal dengan sikap Soren yang tampak biasa saja. Padahal anak mereka sekarang hilang. Berbeda dengan Lyra yang merasa sedih dan takut, Soren justru asik berbincang dengan penumpang lain sambil menikmati pemandangan. Padahal kan mereka berdua tidak sedang berwisata, mereka sedang mencari Kessler. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana keadaan putra mereka dan Lyra merasa sangat kecewa dengan sikap suaminya. Keduanya kemudian terlibat dalam sedikit pertengkaran sampai akhirnya Lyra memutuskan untuk pindah tempat duduk. Dengan wajah yang masih tampak kesal, Lyra melepas wig rambutnya dan membuangnya begitu saja. Walah, jadi selama ini bukan rambut asli. Singkat cerita, akhirnya Rhys sadar setelah menjalani operasi. Rhys merasa sedikit nostalgia melihat sosok Dr. Halsey yang berada di sampingnya ketika dia terbangun. Kejadian ini persis seperti yang terjadi ketika Rhys selesai menjalani operasi augmentasi saat usianya masih muda. Rhys mulai bercerita tentang bagaimana dia terluka, terbangun, dan mengulanginya lagi. Kehidupannya terasa seperti siklus yang tidak berujung. Dr. Halsey hanya memberikan jawaban yang singkat karena dia merasa tidak perlu membela diri. Mengesampingkan masa lalu yang sudah terjadi, Halsey segera menjelaskan kondisi tubuh Rhys saat ini. Dr. Halsey telah melakukan segala yang dia bisa, tapi luka di tubuh Rhys cukup parah, sehingga Rhys tidak bisa kembali seperti dulu. Rhys mengalami penurunan, oleh karena itu Dr. Halsey menyarankan agar Rhys berusaha lebih keras. Sementara itu, Kwan Ha terlihat sedang menyeret tubuh Vanek ke lokasi yang menurutnya cocok untuk dikuburkan. Kwan Ha sedikit mengeluh karena Vanek terasa sangat berat baginya. Meskipun terlihat kelelahan, Kwan Ha tetap melanjutkan tugasnya. Dia mulai menggali tanah di sekitar tempat tersebut. Kwan Ha terus berbicara seolah-olah tengah berbincang dengan tubuh yang sudah tidak bernyawa itu. Ketika Kwan Ha masih terus menggali, tiba-tiba muncul sekelompok orang berpakaian merah yang mendekatinya. Ekspresinya seketika berubah menjadi waspada setelah menyadari kedatangan mereka.
Ketika Rhys kembali tertidur, John terlihat sedang mengunjunginya dan Dr. Halsey menjelaskan kondisi Rhys saat ini. Meskipun lukanya cukup serius, Dr. Halsey yakin bahwa seiring berjalannya waktu, Rhys bisa pulih kembali. John hanya diam mendengarkan. Dia kemudian mulai membahas apa yang terjadi di planet Ridge. John yakin bahwa dalang dibalik semua itu adalah Margaret. Margaret juga yang telah mengeluarkan Cortana dari kepala John. John mencoba mengingat kembali. Dia mengatakan bahwa Cortana sempat mengatakan sesuatu tepat sebelum dikeluarkan. Mendengar cerita dari John, Dr. Halsey tampak sangat penasaran dan meminta John untuk melanjutkan ceritanya. Ingatan yang tersisa tidak banyak, tetapi John ingat bahwa Cortana sempat memberitahunya tentang bagaimana Dr. Halsey memilih John. Mendengar hal itu, Dr. Halsey menjawab bahwa dia tidak punya alasan apapun. Dia memilih John sesuai dengan prosedur, tetapi John tidak mempercayainya. Namun di tengah pembicaraan mereka, John mendengar suara teriakan Kuan Ha di luar. Dia segera bergegas pergi sambil berkata pada Dr. Halsey bahwa pembicaraan mereka belum selesai. Saat tiba di tempat Kuan Ha, John segera bertanya apa yang terjadi. Kuan Ha menjawab bahwa orang-orang tersebut berusaha merebut jasad Vanek dan berniat untuk membakarnya. Kuan Ha berusaha menghalangi dan mengusir mereka, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. By the way, kalau kalian lupa, orang-orang berpakaian merah itu adalah penduduk desa yang tinggal di planet Sanctuary. Mereka selamat karena bersedia dievakuasi, sementara si nenek dukun dan beberapa pengikut setianya tidak. Tetapi di situ John nampaknya setuju dengan rencana orang-orang untuk mengkremasi jasadnya Vanek. Kalau John sudah bilang begitu ya, Kuan Ha juga terpaksa setuju. Singkat cerita, Lyra dan Soren sudah sampai di tempat tujuan, yaitu sebuah tempat perlindungan yang entah dibuat oleh siapa. Tetapi jika ada orang yang memutuskan untuk tinggal di sana, maka orang itu tidak boleh pergi lagi kemanapun. Soren dan Lyra memasuki tempat tersebut dan mengunjungi salah satu rumah yang katanya ada Kessler di sana. Ketika Soren mengetuk pintunya, muncul dua orang wanita yang tampak waspada dengan kehadiran mereka. Salah satu dari mereka bahkan menodongkan senapan, menunjukkan kewaspadaan terhadap Lyra dan Soren yang merupakan tamu tak diundang. Soren berusaha menenangkan mereka dengan berbicara secara baik-baik. Dia bertanya apakah Kessler tinggal di sana bersama mereka, dan dia berniat untuk membawanya kembali. Tapi kedua wanita itu tidak langsung mempercayai perkataannya. Mereka bahkan menolak untuk mempertemukan Kessler kepada orang asing yang datang dan mengaku sebagai orang tua. Karena penolakan kedua wanita itu, Lyra merasa marah. Dia berteriak memanggil Kessler agar keluar. Tetapi Soren menahannya dan membawanya keluar. Soren tidak ingin terjadi keributan, jadi dia meminta Lyra untuk menunggu di luar. Sementara dia akan mencoba bernegosiasi dengan kedua wanita tersebut. Meski masih merasa kesal, Lyra menurut untuk menunggu di luar dan mempercayai Soren untuk bisa membujuk kedua wanita itu. Tapi ketika di luar, Lyra seperti mendengar suara langkah kaki. Dia pun mengikuti suara tersebut sampai melihat Kessler yang sedang berlarian. Lyra memanggil anak itu sehingga anak itu pun berhenti. Anak itu berjalan mendekat saat Lyra memanggilnya lagi. Tapi ketika Lyra melepas helm di kepala anak itu, Lyra sangat terkejut karena anak itu bukanlah Kessler, cuman ciri-cirinya aja yang mirip. Anak laki-laki itu menjelaskan bahwa helm itu diberikan Kessler ketika mereka di kapal. Kessler berusaha untuk melindunginya. Anak itu tidak tahu di mana Kessler sekarang, sebab ada sekelompok orang yang membawa Kessler pergi. Setelah berbicara dengan anak itu, Lyra menemui Soren yang baru keluar dari rumah dan mengatakan kabar baik kalau dua wanita tadi mau mempertemukan Kessler dengan mereka. Anak yang bersama mereka bukan Kessler, Mas, ucap Lyra dengan wajah sedih. Kembali ke John dan kawan-kawan. Rhys meski kondisinya belum pulih, ia tetap datang untuk menghadiri pemakaman sahabatnya, Vanek. Dr. Halsey memberikan beberapa kata-kata terakhir untuk mengenang semua jasa yang telah dilakukan oleh Vanek semasa hidupnya. Tapi John menyela ucapan Dr. Halsey. John berbicara tentang penderitaan mereka, perjuangan mereka, dan semua perlakuan terhadap mereka sebagai Spartan. Pada momen ini John sedikit menunjukkan perasaannya. Bagaimana dia telah menganggap Vanek sebagai saudara dengan ikatan mereka yang kuat. Baginya,
pertarungan Vanek belum berakhir. Karena dia sendiri yang akan melanjutkan pertarungannya dan membalaskan dendamnya dengan membunuh semua musuh. John tampak pergi meskipun acara pemakaman masih berlangsung. Melihat John pergi, Dr. Halsey mengikutinya. Halsey tahu apa maksud perkataan John barusan dan tahu apa yang sedang John rencanakan sekarang untuk membalaskan dendam. Tapi apa yang akan John lakukan? Karena dia bahkan tidak tahu di mana Margaret atau James yang ikut bertanggung jawab dalam peristiwa hancurnya planet Ridge dan meninggalnya Vanek. Tapi apa yang akan John lakukan? Karena dia bahkan tidak tahu keberadaan Margaret atau James, dua orang yang ikut bertanggung jawab dalam peristiwa hancurnya planet Ridge dan meninggalnya Vanek. John tahu betul hal itu, tapi bukan berarti tidak ada caranya. John bertekad akan mencarinya sendiri dan membalas dendam. Halsey sama sekali tidak setuju karena dia tahu tindakan John hanya akan membuat dirinya sendiri terbunuh. Halsey kemudian menyinggung soal pembicaraan mereka sebelumnya tentang bagaimana dia memilih John. Mendengar itu langkah John terhenti dan seketika berbalik menghadap Dr. Halsey. Dia lantas menjelaskan bahwa saat itu Halsey bukanlah memilih John, melainkan menemukannya. Saat itu Halsey yakin John berkaitan erat dengan Hello dan ada sesuatu yang tertinggal pada diri John. Satu-satunya hal yang harus John lakukan adalah membawa mereka semua menuju Hello demi kelangsungan hidup spesies mereka. Namun John tetap bersikeras untuk mengikuti amarahnya dan tidak mempedulikan perkataan Dr. Halsey. Sementara itu, Kwan Ha yang masih berada di acara pemakaman mengalami hal aneh ketika nenek dukun tiba-tiba muncul dan berbicara padanya. Ini cukup aneh sih guys, tidak mungkin halusinasinya Kwan Ha. Soalnya kan Kwan Ha nggak ikut ke planet Sanctuary waktu di episode 10 lalu. Awalnya Kwan Ha menjawab perkataan nenek itu dengan santai. Tapi karena si nenek mengatakan hal yang aneh, Kwan Ha berniat untuk menghindarinya. Tapi tiba-tiba semua orang menghilang dalam sekejap, meninggalkan Kwan Ha sendirian bersama nenek dukun. Nenek dukun yang merupakan arwah gentayangan mengetahui segala hal tentang Kwan Ha, termasuk tentang Kwan Ha yang keturunan terakhir khas. Nenek dukun berkata bahwa dia berbicara atas nama Madrigal. Dia kecewa kepada Kwan Ha yang melupakan jati dirinya sendiri dan malah lari dari tanggung jawabnya sebagai pelindung. Mendengar semua itu, Kwan Ha tampak sangat ketakutan dan meminta si nenek dukun untuk pergi meninggalkannya. Sesaat kemudian keadaan di sekitarnya berubah seperti semula. Kwan Ha terlihat sangat terkejut dengan kejadian barusan. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second, you know, night after night.